Di sebuah desa terpencil, berdiri sebuah rumah tua yang dikenal dengan nama Rumah Janda Terkutuk. Rumah itu telah kosong selama lebih dari 3 dekade setelah pemilik terakhirnya, seorang janda bernama Bu Ranti, meninggal secara misterius. Konon, setiap orang yang mencoba tinggal di sana selalu berakhir dengan kegilaan atau menghilang tanpa jejak. Rani dan suaminya, Doni, memutuskan untuk membeli rumah itu karena harganya yang murah. Mereka tak peduli dengan desas-desus yang beredar. Hantu, itu cuma cerita orang-orang kampung yang suka membesar-besarkan sesuatu, kata Doni sambil tertawa ketika tetangga memperingatkan mereka. Malam pertama mereka di rumah itu, suasana terasa aneh. Angin yang seharusnya sejuk terasa dingin menusuk tulang. Lampu di ruang tamu sering berkedip meski sudah diperbaiki. Rani merasa ada yang memperhatikan mereka dari jendela, tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa di luar sana kecuali kegelapan. Saat tengah malam, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Doni, yang mengira itu tikus, mengambil sapu dan menaiki tangga. Namun, semakin tinggi ia naik, semakin jelas bahwa langkah-langkah itu bukan berasal dari tikus, melainkan dari seseorang yang memakai sepatu. "Siapa di sana?" seru Doni dengan suara tegas. Tidak ada jawaban, tapi langkah kaki itu berhenti, tepat di atasnya. Doni membuka pintu salah satu kamar. Lampu senter yang dipegangnya menyorot ke dalam ruangan kosong. Tidak ada siapa-siapa, namun, bau anyir menyengat tiba-tiba memenuhi udara. Rani, yang tak tahan lagi, berteriak dari bawah, "Doni, turun. Ini nggak benar." Belum sempat Doni menjawab, pintu kamar di depannya tertutup dengan keras, seolah ada yang membantingnya dari dalam. Esoknya, Rani mendesak Doni untuk pergi, tapi Doni bersikeras tinggal. "Kita sudah beli rumah ini. Masa baru semalam sudah takut?" katanya. Namun, siang itu, seorang tetangga tua, Pak Sastro, datang membawa kabar buruk. Bu Ranti dulu mati di kamar atas. Badannya ditemukan di sudut ruangan, dengan kuku mencakar-cakar lantai, seolah sedang berusaha melarikan diri dari sesuatu, katanya dengan suara bergetar. Rani bergidik mendengar cerita itu, tapi Doni hanya mengabaikannya. Cerita lama, jangan percaya omong kosong. Malamnya, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Tapi kali ini tidak hanya di lantai atas, melainkan di seluruh rumah. Doni yang sudah siap dengan keberaniannya keluar dari kamar, membawa pisau. Ia menyusuri lorong gelap dengan napas tertahan. Ketika Doni membuka pintu kamar atas, bayangan hitam berdiri di depan jendela. Rani yang menyusul dari belakang menjerit. Bayangan itu menoleh perlahan, menampakkan wajah seorang wanita tua dengan mata kosong yang menatap langsung ke arah mereka. Lampu di rumah itu padam seketika, dan suara tawa lirih memenuhi kegelapan. Malam itu terasa tak berujung. Setelah lampu padam dan suara tawa bergema, Doni dan Rani berlari ke kamar tidur mereka. Mereka mengunci pintu dan menyalakan lilin kecil yang kebetulan mereka temukan di laci. "Aku bilang juga apa, Doni? Rumah ini bukan rumah biasa," Rani berbisik dengan nada panik. Namun, Doni masih mencoba tenang. "Ini cuma permainan pikiran, Rani. Besok kita panggil orang pintar kalau perlu." Suara langkah kaki kembali terdengar. Tapi kali ini, tidak hanya dari atas. Langkah itu mengelilingi kamar mereka, seolah sesuatu sedang berjalan-jalan di luar pintu. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu. Perlahan, Doni meraih pisau yang ia letakkan di meja kecil. "Siapa di sana?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Ketika Rani mendekatkan telinganya ke pintu, ia mendengar suara lirih yang terdengar seperti tangisan seorang wanita. "Tolong, aku kedinginan." Rani mundur dengan tubuh gemetar. Doni, yang sudah kehilangan kesabaran, membuka pintu dengan kasar. Tidak ada siapapun di sana. Hanya lorong gelap yang terasa semakin panjang. Namun, saat mereka hendak menutup pintu kembali, sebuah cermin kecil yang tergantung di dinding lorong tiba-tiba memantulkan bayangan yang mengerikan. Seorang wanita tua berpakaian lusuh dengan rambut kusut sedang berdiri tepat di belakang mereka. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan bibirnya bergerak-gerak seolah mengatakan sesuatu. Rani menjerit keras,
dan cermin itu tiba-tiba pecah tanpa sebab. Serpihan kaca berhamburan ke lantai, dan lorong kembali sunyi. Pagi harinya, Rani memaksa Doni untuk mengunjungi Pak Sastro lagi. "Kita harus tahu apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini," katanya dengan putus asa. Pak Sastro menyambut mereka dengan wajah muram. "Kalian seharusnya tidak tinggal di sana. Rumah itu dikutuk. Bu Ranti dulu memang hanya seorang janda tua, tapi dia dikenal sebagai dukun yang suka mengutuk orang yang membuatnya marah. Waktu dia mati, katanya, arwahnya tidak pernah benar-benar pergi." Doni, yang mulai merasa terganggu, bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Bu Ranti. Pak Sastro menghela napas panjang. "Dulu, ada sekelompok pemuda desa yang menghina dan mempermalukannya. Malam itu, mereka masuk ke rumahnya untuk mencuri. Tapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya mereka temukan. Hanya saja, keesokan harinya, semua pemuda itu ditemukan tewas di sungai dengan tubuh membusuk seolah sudah mati berhari-hari. Sejak itu, tak seorang pun berani mendekati rumah itu." Rani mulai menangis. "Pak, bagaimana caranya kita keluar dari kutukan ini?" Pak Sastro menggeleng. "Aku tidak tahu. Tapi ada seorang kiai di desa sebelah yang mungkin bisa membantu. Kalian harus segera pergi sebelum terlambat." Namun, saat Doni dan Rani hendak meninggalkan rumah Pak Sastro, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka berhenti. Di pagar depan, ada ukiran nama mereka berdua di kayu, seolah-olah telah lama terukir di sana. "Apa ini?" bisik Rani dengan wajah pucat. Doni hanya diam, tubuhnya gemetar. Sebuah suara lirih berbisik di telinga mereka berdua, suara yang sangat mereka kenal. "Kalian tidak akan pergi. Ini rumahku sekarang." Ketika Doni dan Rani kembali ke rumah, mereka berencana mengemasi barang-barang untuk pergi malam itu juga. Namun, saat mereka mencoba membuka pintu depan, pintu itu tak bergerak sama sekali, seolah-olah terkunci dari luar. "Kunci cadangan, cepat!" seru Doni panik. Rani berlari ke dapur untuk mengambil kunci cadangan, tetapi ketika ia membukanya, kunci itu patah di dalam lubang. Pintu tetap tidak bergeming. Doni mencoba memecahkan jendela, tapi kaca itu terasa sekeras baja. "Doni, kita terperangkap di sini." Rani mulai menangis, sementara malam semakin gelap. Lampu rumah tiba-tiba berkedip, lalu padam sepenuhnya. Hanya lilin-lilin kecil yang mereka nyalakan sebagai penerang. Namun, dalam kegelapan itu, suara langkah kaki dan bisikan kembali terdengar. Kali ini, suara-suara itu lebih dekat, memenuhi seluruh rumah. Doni memutuskan untuk mencoba ke kamar atas, tempat segala keanehan bermula. Dengan membawa lilin dan pisau, ia naik, diikuti oleh Rani yang enggan namun takut sendirian. Ketika mereka membuka pintu kamar itu, udara dingin menusuk langsung menyambut mereka. Bau anyir yang sebelumnya mereka hirup kini terasa lebih tajam, hingga membuat mereka ingin muntah. Di sudut ruangan, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku, bekas cakaran yang dalam di lantai kayu. "Apa ini?" bisik Doni dengan suara serak. Namun, sebelum Rani sempat menjawab, sebuah suara keras menggema di seluruh rumah. "Pergi!" Pintu kamar tertutup dengan keras, mengurung mereka di dalam. Lilin Doni padam, dan kegelapan menyelimuti mereka. Tiba-tiba, sosok wanita tua muncul di sudut ruangan, tubuhnya melayang perlahan mendekati mereka. Matanya kosong, mulutnya menganga lebar, dan tangannya yang kurus menunjuk ke arah Doni. "Bu Ranti!" teriak Rani histeris. Wanita itu tertawa lirih, lalu berbicara dengan suara yang berat. "Kalian sudah terlambat. Rumah ini adalah kuburan kalian." Doni mencoba melawan rasa takutnya. Dengan pisau di tangan, ia menyerang sosok itu. Namun, pisau itu hanya menembus udara kosong, seolah-olah wanita tua itu hanyalah bayangan. Tiba-tiba, Rani merasakan sesuatu menarik kakinya. Ia menjerit dan jatuh ke lantai. Doni mencoba menariknya, tetapi kekuatan yang tidak terlihat menarik Rani semakin kuat ke arah sudut gelap ruangan. "Doni, tolong aku!" teriak Rani, matanya penuh ketakutan. Doni menarik Rani sekuat tenaga hingga akhirnya mereka berhasil berlari keluar dari kamar. Namun, lorong yang mereka masuki tidak lagi seperti sebelumnya. Dindingnya kini dipenuhi dengan cermin-cermin retak,
dan setiap cermin memantulkan bayangan Bu Ranti yang tertawa sinis. Tidak ada jalan keluar, suara-suara itu berbisik, mengisi udara dengan ketakutan. Doni dan Rani mencoba mencari pintu keluar lain, tetapi setiap pintu yang mereka buka membawa mereka kembali ke kamar atas. Rasa putus asa mulai menyelimuti mereka, hingga akhirnya mereka menyadari satu hal, mereka tidak hanya terperangkap di rumah itu, tetapi juga di dalam kutukan Bu Ranti. Doni dan Rani berdiri di tengah kamar atas, napas mereka terengah-engah, tubuh mereka gemetar. Lorong yang terus-menerus membawa mereka kembali ke ruangan itu membuat mereka sadar, tidak ada jalan keluar. Di sudut kamar, sosok Bu Ranti berdiri diam, menatap mereka dengan mata kosong. Wajahnya yang mengerikan kini semakin dekat. Kalian pikir bisa lolos dariku? Suaranya menggema, penuh kebencian. Rani jatuh berlutut, air matanya mengalir deras. Apa yang kau inginkan? Tolong biarkan kami pergi. Bu Ranti tersenyum, tetapi senyumnya penuh kejahatan. Aku tidak membutuhkan apapun dari kalian kecuali satu hal. Doni, yang masih memegang pisau, berteriak, apapun itu, kami akan memberikannya, asal kau biarkan kami pergi. Namun, senyum Bu Ranti semakin melebar. Hidup salah satu dari kalian harus menjadi milikku. Hanya dengan itu, yang lain bisa bebas. Rani menatap Doni dengan mata yang penuh ketakutan. Tidak, Doni, jangan dengarkan dia. Doni terdiam. Dalam hatinya, ia tahu ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan Rani. La menggenggam tangan istrinya erat, lalu berkata pelan, aku mencintaimu, Rani. Apapun yang terjadi, jangan pernah lupakan itu. Sebelum Rani bisa mencegahnya, Doni berdiri tegak di depan Bu Ranti. Ambil aku, tapi lepaskan istriku. Bu Ranti tertawa kecil, lalu mendekatkan wajahnya ke Doni. Keputusan yang bijak. Tiba-tiba, tubuh Doni terangkat ke udara. Matanya melebar, tetapi ia tidak melawan. Sebuah bayangan gelap menyelimuti tubuhnya, menyerap energinya perlahan. Doni berteriak, kesakitan, tetapi tetap bertahan, demi Rani. Aku akan membebaskannya, seperti janjiku, bisik Bu Ranti sebelum tubuh Doni jatuh tak bernyawa ke lantai. Rani menjerit histeris, tetapi mendapati dirinya didorong keluar dari rumah oleh kekuatan tak terlihat. La terjatuh di luar rumah, di depan pintu utama yang kini tertutup rapat. Rumah itu tiba-tiba sunyi. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Bahkan lampu di dalamnya padam sepenuhnya. Rani menangis keras, memanggil nama Doni berulang kali, tetapi tidak ada jawaban. Rumah itu kembali menjadi tempat yang sunyi dan gelap, seolah tidak pernah ada siapapun di dalamnya. Seminggu setelah kejadian itu, warga desa menemukan Rani duduk di depan rumah tersebut, wajahnya kosong, La tidak bicara, tidak bergerak, hanya menatap pintu rumah yang kini terlihat lebih tua dan lapuk. Pak Sastro mencoba berbicara padanya, tetapi Rani hanya berbisik pelan, Doni masih di dalam, aku harus menunggu dia. Beberapa bulan kemudian, rumah janda terkutuk kembali kosong. Rani menghilang begitu saja, seperti orang-orang sebelumnya yang tinggal di sana. Kini, rumah itu tetap berdiri, menjadi saksi bisu dari kutukan yang tak pernah berakhir. Setiap malam, jika mendekat, orang-orang desa bersumpah mendengar suara langkah kaki dan tawa lirih seorang wanita tua, diiringi jeritan kesakitan pria yang masih terperangkap di dalamnya.